Tes 1, 2. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Alhamdulillah, terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Nah, جيد جدا. طيب. لم نتمكن من رؤيتكم جيدا يا أخانا أغوس ريانزا. Wajib Ustaz. تمام، الحمد لله. أهلا وسهلا بكم يا أخانا العزيز، كيف الحال؟ Alhamdulillah, ni'mal hal. Alhamdulillah, bi khair Ustaz. الحمد لله على كل حال، كأني لم نراكم بالأمس. Nah, Ustaz, kuntu masgulan urafik ailah. Anak yang dia safar Ustaz. في Kuntu السفر. الحمد musafiran. لله على السلامة. وصلتم إلى Ah, البيت؟ Lamma sabtu wakin al'an ana fi kharij baiti. لما تعد. Naam, lam. نعم. Ana fi makani ba'id min bait. Yani al'an yani urafik ailah lisiyaha. نعم، في منطقة بعيدة. Naam, fi Korea. نعم، جميل جدا. ما أجمل السياحة، وخلفيتك تدل على ذلك. Naam Ustaz. الخلفية في جهازك تدل على ذلك، كانت دليلا واضحا على أجمل سياحتكم مع عائلتكم الكريمة، أليس كذلك؟ Ana asif hunaka do كيف؟ الشبكة كأنها ضعيفة، صحيح؟ atas mauni Ustaz. لم نسمع جيدا. نعم. الآن مسموع. أنا في يعني هناك ضوضاء ممكن لأنني أنا الآن في ملعب. ما شاء الله، نعم. يعني جيد جدا. فيها بركة يعني ابناتي ووالدي يعني يسبح في بركة الآن. جميل، نعم، لا بأس. لا بأس. ونحن في عطلة نهاية الأسبوع، ففي العطلة سفر وسياحة مع الأحبة والكرام والأعزة أيضا على قلوبنا جميعا. جيد. بسلام آمنين إن شاء الله آمين. يا أخانا أغوستيانزا. فنبدأ إن شاء الله على بركات الله. فخير الافتتاح والبداية التي يجب أن تكون هي العادة دوما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, kita sudah masuk kepada kajian dan pertemuan kita yang kelima, dan kita masih membahas pembahasan dan kajian-kajian yang berkaitan dengan pelengkap daripada unsur-unsur primer yang ada dalam sebuah kalimat atau susunan jumlah dalam bahasa Arab. Dan kemudian kita awali beberapa kajian sebelumnya dengan beberapa maf'ul. Masih ingat ya, insya Allah ada berapa aja maf'ul yang sudah kita bahas? Maf'ulun bihi, Maf'ul maf'ulun bihi fihi. yang pertama, kemudian maf'ul Al-ams Ustaz. Al-amsi mungkin maf'ul mutlak. Alaysa kadzalik? setelah maf'ul bihi apa dulu? Maf'ul fi. Maf'ul Dorof. fi, ahsan. Maf'ul fihi atau disebut dengan dhorof. Ada dhorof makan dan juga ada dhorof Zaman. zaman, ahsan. Kemudian yang kemarin sudah lihat rekamannya? Belum Ustaz. Belum, yaitu maf'ul li ajlih ya. Oh, maf'ul di ajli. Maf'ul li ajlih. Nah, ada maf'ul bihi, maf'ul fih, dan maf'ul li ajlih. Insyaallah yang akan menjadi fokus pembahasan dan kajian kita pada kesempatan kali ini adalah insyaallah yang antum sebutkan tadi ya, maf'ul
mutlak insyaallah taala. Tapi sebelum kita masuk kepada inti materi kita dan kajian kita, apabila sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu, tafadhalu silakan. Walaupun sedang dalam siyahah ya, tidak menjadi masalah insyaallah. Nah, malah justru sebaliknya ya, menjadikan lebih faham kalau sedang siyahah. Amin Nah, amin. طيب واضح إن شاء الله. Insyaallah wadah Ustaz. لا سؤال طيب. Maka izinkan saya untuk membagikan materi kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa tampak terlihat di perangkat antum ya akhana Agus Rianza. Halo, tasma'una sauti?
Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Tadi sepertinya putus ya. Ana asif Ustaz. Nah, يعني الشبكة عندي ضعيفة الآن أنا أبحث عن المكان التي مناسبة الآن يعني يبدو أن الشبكة عندي قوية. alhamdulillah جيد جدا. نعم. طيب. ها. لا بأس. يعني انتقال في مكان المناسب إن شاء الله الآن أنا أصبحت الحمد في لله الآن مكان مناسب الآن. Sudah. أسمعك. Nah, alhamdulillah. Sudah bagus sekarang ya. واصل أستاذ واصل أستاذ واصل. جيد. نعم نعم. واصل. نعم. الحمد لله. طيب. نعم. نعيد إظهار الشاشة ونحن في بحث وباب مفعول مطلق. مفعول مطلق الآن. بحثنا في هذه الفرصة وفي هذا اللقاء الطيب. نعم. لحظة قليلا. Kameranya bisa tampak. Kameranya tampak nggak sekarang? نعم. جيد.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Ana Sudah Asif gimana? Sudah ma'adziran pindah jiddan. lagi? Ana Asif ma'adziratan. As-sabakah untuk dhaifah Ustaz. Nah, atau jangan on cam aja kalau begitu. Naam. Iya, supaya lebih stabil lah. Ya Ustaz. Nah, oke. Nah, mana ulangi ya materinya. Dan Nana juga tidak pakai kamera juga ya. Nggak masalah ya. Siap, siap Supaya Ustaz. lebih optimal. Oke. Nah, alhamdulillah. Nah, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah tentunya setiap kita membahas dan mengkaji tentang maf'ul ada makna dan pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Begitu juga dalam kajian dan pembahasan maf'ul mutlak di sini. Apa itu maf'ul mutlak dan apa kemudian bedanya dengan tiga maf'ul yang telah dibahas pada kajian dan pembahasan sebelumnya? Kita lihat. Maf'ul mutlak. Jika ada sebuah masdar jatuh setelah fiil yang sama dengannya, baik dari segi bentuk kata atau artinya. Kita ulang ya. Jika ada sebuah masdar yang jatuh setelah fiil yang sama dengannya. Maksudnya dengan masdar tadi itu. Baik dari segi bentuk katanya ataupun dari segi arti kata tersebut, maka masdar tersebut dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak di sini adalah diambil dari sebuah masdar. Ingat ya, masdar apa artinya? Naam Ustaz. Apa itu? Isim Ustaz. Isim yang tidak Isim. punya waktu dan tempat. Fiil isim lah. Yang tidak ada keterangan waktu dan tempat Ustaz. Ya semua isim kalau begitu. Isim kan tidak ada hubungannya dengan waktu ya. Ya. Kemudian masdar apa masdar? Ini kemarin kita singgung juga ya ketika kita membahas dalam maf'uli ajli. Hmm. Masdar itu kita ambil dari mana sebetulnya? Ya akhwana Agus Rianza. Masdar diambil dari fiil Ustaz. Dari fi'il, ahsan. Fi'il apa? Dari fiil apa ya? Contoh masdar aja. Bisa memberikan contoh. Masdar satu aja. Julusan, jurusan, Ahsan, julusan. sahaban, Bagus. Nah, julusan itu kita hasilkan dari mana? jala saya jilisu. Ahsan, jalasa, yajlisu, julusan. Dari mana kita memperoleh tiga perubahan itu? Dari jalasa ke yajlisu, kemudian ke julusan. Di mana kita memperolehnya? Uh, ada yang dari rumus, ada yang dari sima'i Ustaz. Rumusnya bagaimana? Bagus. Uh, Fa'ala yaf'ilu. Nah, Uh, fa'ala, kemudian jala saya jelisu fa'ala yaf'ilu itu kita namakan dengan apa dalam kaidah bahasa Arab? Proses apa? Ada gambaran? Proses tasrif. Tasrif, ahsan, bagus sekali tasrif. Tasrif apa? Lugawi atau istilahi? Tasrif istilahi Ustaz. Istilahi, ahsan. Kalau lugawi gimana tasrifannya? Ke bawah Ustaz. Lugawi. Bagus. Itu Seperti jalas. dari Ya, segi ke bentuk ya. bawah. Kalau dari segi makna, bagus sekali ini. Kalau ya, Kalau istilahi kemana? dia ke menyamping Ustaz. Menyamping, bagus sekali. Kalau lugawi ke Ke bawah. bawah. Nah, itu dari segi peletakan ya dalam kitab pedomannya. Nah, dalam segi arti apa bedanya antara keduanya, antara lugawi dengan istilahi? Ya, kalau lugawi itu terkandung domir.
Ahsan, bagus. Perubahannya adalah berdasarkan perubahan dhamir yang dikandung setiap fiil tersebut. Seperti apa? Jalasa, jalasa, jalasu. Nah, berubahnya jalasa adalah karena perubahan dhamir yang dikandung dalam fiil jalasa tersebut. Seperti jalasa adalah ketika huwa, tetapi ketika berubah menjadi huma menjadi jalasa, dan ketika berubah Jalasa, menjadi hum menjadi jalasu. jalasu. Nah, itulah yang disebut dengan tasrif lugawi yang biasanya ke bawah ya. Adapun yang menyampaikan istilahi, perubahan tersebut berdasarkan apa? Yang jelas bukan berdasarkan perubahan dhamir, melainkan apa? Jadi dari Melainkan jalasa ya jelisu ke julusan berdasarkan apa? berdasarkan apa ya? Berdasarkan ada fiil, misalnya fiil amar, Ustaz. Kemudian Bagus. ada Nanti ada fiil amr, fiil mm, nahi kan. Nah, pertanyaannya perubahannya itu atau tasrifannya itu berdasarkan apa? Kalau tadi lugawi kan jelas ya, berdasarkan sebuah dhamir atau kata ganti yang dikandung oleh fiil tersebut. Ketika dhamirnya berubah, maka bentuk fiilnya juga berubah. Itulah yang disebut dengan tasrif lughawi. Adapun istilahi, perubahannya adalah perubahan secara istilah. Apa artinya istilah? Memang sengaja dirubah-rubah menjadi beberapa bentuk dalam 11 bentuk itu, gunanya dan fungsinya adalah untuk menghasilkan makna-makna atau kosakata yang variatif, majemuk dan berbilang banyak ya. Seperti apa? Jalasa punya arti, kemudian jalisu juga memiliki arti yang lain, dan kemudian julusan juga memiliki arti yang lain. Apa artinya masdar? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ma'ana akhuna. Nah, ana ma'akum. Nah, tadi sampai mana ya? Atum Sam- bisa. Sampai ke majalis. Ada yang mengandung tempat, Ustaz. Gimana? Ada yang mengandung fiil amar, ada yang mengandung nanti nama tempat Nah, seperti bagus. majelis. Berarti perubahan-perubahan dalam tasrif istilahi itu adalah acuannya apa? Makna atau Makna. konotasi setiap kata dalam perubahan tasrif istilahi tersebut. Misalkan apa? Jalasa berubah ke yajlisu, berubah lagi menjadi julusan. Artinya jalasa dengan yajlisu itu berbeda, dan begitu juga dengan julusan. Dan itulah yang ingin dihasilkan dari sebuah tasrif istilahi, sehingga jalasa, yajlisu dan julusan memiliki arti yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, adapun julusan yang merupakan masdar di sini artinya adalah apa? Dia Artinya mm-mm. maf'ul mutlak, Ustaz. Menguatkan fiil ya. Nanti menjadi maf'ul mutlak, tapi masdar itu sendiri apa artinya? Masdar itu artinya eh, Sebuah kata hampir kerja sebuah yang kata yang dikaitkan dengan fiil tapi tidak ada waktunya. dibendakan. Proses merubah kata kerja menjadi kata benda, ya kan? Jalasa itu dia kata kerja atau kata benda? Jalasa, kata Mm-mm. kerja, Ustaz.
Kata kerja bagus. Yajlisu Kata kerja juga. kata kerja. Bedanya adalah dalam timingnya saja ya, waktunya saja. Yang pertama adalah untuk waktu yang telah lampau, lalu kemudian yajlisu sekarang atau sampai akan datang. Nah, ketika berubah menjadi julus, julus itu kata kerja atau kata benda? Kata benda, Ustaz. Kata benda. Sehingga masdar di sini, julus itu kan masdar ya. Masdar di sini artinya adalah proses merubah kata kerja menjadi kata benda. Seperti misalkan kata ba, masdarnya apa? Kata bayuktubu. Kitabatan ya. Seperti Kita contoh bata. yang pertama lah. Nah, Naam. Kata ba artinya apa? menulis. Menulis. Berarti kalau kitabatan, Menulis juga. Oh, penulisan. penulisan. Karena sebuah kata benda itu kadang mengandung tambahan pe dan an ya dalam bahasa Indonesia memiliki penambahan pean, penulisan kata ba menulis me ya jelas dia sebuah kata kerja kemudian ketika dirubah menjadi kata benda biasanya ada tambahan imbuannya imbuan yang menandakan bahwa kata tersebut adalah kata benda. Nah, masdar itulah yang apabila jatuh setelah fiil yang sama, baik dari segi lafadznya atau dari segi artinya, masdar tersebut wajib lazim hukumnya dibaca nasab dan kedudukannya adalah maf'ul, tapi bukan maf'ul yang lain, melainkan maf'ul mutlak. Seperti contoh apa? Kataba Muhammadun ar-risalata kitabatan jamilatan. Kata ba di sini adalah fiil ya. Jelas fiil apa? Fi'il madi, Ustaz. Fiil madhi bagus sekali dibaca apa? Dibaca mabni, Ustaz. Mabni ahsan. Mabni dengan harakat Fathah. fathah bagus sekali ahsan. Muhammad Ini fa'il, Ustaz. fa'il bagus sekali dibaca. Dibaca rofa. Tanda rofaknya Domah. karena jenisnya Mufrad. isim mufrad berarti kataba Muhammadun bagus sekali. Terus berikutnya ar-risalah Maf'ulun bih. maf'ul bihi bagus sekali. Kenapa maf'ul bihi? Karena dikenai pekerjaan, Ustaz. Dikenai pekerjaan. Pekerjaan apa? Menulis. Menulis. Bagus sekali yang ditulis adalah ar-risalah ya. Apa ar-risalah itu artinya? Surat, Ustaz. Surat. Bagus sekali. Berarti dia maf'ul bihi. I'rabnya Nasab. nasab. Mansub wa alamatu nasbihi. Al-Fathah. Karena jenisnya Mufrad. isim mufrad bagus sekali. Nah, kita perhatikan ternyata masih ada kata tambahan lagi setelah maf'ul bihi, yaitu apa? Kitabatan. Kita identifikasi dulu. Kitabatan ini bentuk apa jenis isimnya? Isim Masdar. masdar dan kemudian kita sinkronkan dengan fiil yang menjadi pembuka sebuah kalimat atau susunan tadi yaitu kataba. Sama nggak antara kitabah dengan kataba? Hampir sama, Ustaz. Hampir sama dari segi lafad dan juga makna ya. Bagus sekali. Maka dari sini kitabah adalah sebuah masdar yang jatuh setelah fiil yang identik dengan masdar tadi itu ya. Baik dari segi lafat ataupun dari segi makna dan arti sehingga kitabatan di sini adalah juga maf'ul tapi bukan maf'ul bihi melainkan maf'ul Mutlak. Maf'ul mutlak. mutlak. Dibaca apa? Nasab. Dibaca nasab. Tanda nasabnya apa? Al-Fathah. Karena jenisnya Mufrad. isim mufrad. Bagus sekali. Tinggal satu lagi di sini pertanyaannya. Jamilah. Dibaca apa Jamilah? Itu tabi, Ustaz. Naat. Sifah. Naat. Bagus sekali. Apa kata lainnya naat? Sifah. Sifat. Sifat. Sifat dari mana?
Sifat dari kitabatan. Kitabatan. Bagus sekali. Bagaimana i'rabnya sifat? Mengikuti Ustaz. Mengikuti siapa? Mengikuti man'ut, mansuf. Mengikuti man'utnya atau mausufnya. Bagus sekali. Nah, tadi mausufnya itu apa kita membacanya? Fathah, nasab, Fathah nasab. Berarti Jamilah i'rabnya juga harus nasab, nasab. Tanda nasabnya apa? fathah. Fathah. Karena jenisnya Karena jenisnya apa ini ya? Mufrad ya. isim mufrad. Bagus sekali. Ahsan. Barakallahu fiik. Tinggal artinya sekarang. Muhammad telah menulis risalah dengan penulisan yang Risalah bahasa indah. apa itu? Ya, Gak Muhammad diterjemahin. ya telah menulis surat Mm-mm. dengan penulisan yang indah. Nah, bagus sekali. Nah, dengan penulisan yang indah itulah yang disebut dengan maf'ul mutlak. Dan dari situ kita pahami perbedaan antara maf'ul mutlak dengan maf'ul bihi dalam contoh yang satu ini ya. Karena ar-risalah tadi itu adalah maf'ul bihinya, sedangkan kitabatan adalah yang maf'ul mutlaknya. Bagus sekali. Kita lanjut sekarang ya. Nah, maf'ul mutlak ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah untuk menguatkan atau menegaskan amilnya. Pertanyaan yang disebut dengan amil di sini yang mana? Yang disebut dengan amil di sini yaitu kata Ustaz. Kata banyak bagus yang menjadikan dia nasab ya bagus sekali ahsan. Untuk menguatkan amilnya artinya untuk menguatkan atau menegaskan fiil yang di awal tadi itu atau yang kedua jenis kedua adalah untuk menjelaskan bentuk amilnya seperti dalam contoh yang kita baca tadi. Bagaimana Muhammad menulis surat? Muhammad menulisnya dengan sebuah penulisan yang indah. Kemudian yang jenis ketiga adalah untuk menjelaskan jumlah atau bilangan dari fiil tersebut. Yang mana kira-kira yang menjelaskan bilangan atau jumlah dari fiilnya di beberapa contoh ini? Bisa untuk perhatikan dulu. Akhuna Agus Rianza. Oh, ya. Ustaz, Ustaz. Ya, boleh. Kelihatan kan ya? Materinya jelas kan ya di perangkat antum ya? Iya, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Yang menerangkan jumlahnya itu Ustaz, yang nomor berapa nih? Nomor 7 ya dan nomor 2 juga. Dibaca aja. Qara'a aliyun al-Qur'ana qira'atan katsiratan. Bagus sekali. Ahsan. Qara'a Aliyun Al-Qur'ana qira'atan katsiratan. Kita preteli lagi ya. Qara'a, Fi'il madi Ustaz. dibaca. Mabniun 'alal fathi Bagus. Ali, Yun, Yan, Yin. wa aliyun Mm-mm. fa'ilun mar Fa'il dibaca. mar fa'ilun marfu'un Wa alamatu raf'ihi. ad-dhammah Li'annahu. ad-dhammah li'annahu mufrad Ustaz. Isim mufrad. Ahsan. Apa jamaknya Ali? Oh, isim alam Ustaz. Apa jamaknya Ali? Ustaz, Ya, gimana? enggak ada Ustaz Ali. Ali isim alam Ustaz. Maksudnya nggak ada gimana? Nggak ada, nggak bisa dijamakkan gitu. Halo? Halo Ustaz. Ya, gimana? Tidak bisa dijamakkan maksudnya. Iya, tidak bisa dijamakkan. Ya bisa lah, kalau alinya banyak gimana? Bisa. Ya bisa aja Jadi ya. Kalau alinya banyak kan berarti jamak begitu kan. Nah, gimana cara menjamakkannya? eh,
Seperti muslimun, muslimin kan. Kalau Muslimun, ya. Lah berarti kalau Ali jadi apa? Jadi bagaimana? Or, Muslim jadi Aliyuna, muslimun. ya. Apa? Gimana? Qara'a muslimuna. Muslimun bagus. Qara'a muslimuna. Kalau Ali berarti menjadi jamaknya? Menjadi jamak. Gimana jamaknya Ali? Ah. Oh, nggak bisa Ustaz. Ini Nggak nama bisa. alam, nama soalnya. Bisa lah Aliyun, Muhammadun. Aliyun ya. Bisa. Seperti Muslim kan, tinggal ditambahkan waw dan nun di akhirnya kan. Oh, gitu ya. Menjadi jamak apa namanya? Oh, Jamak muzakkar jamak itu jamak muzakkar salimun. ahsan dengan menambahkan Salim. waw dan nun di bagus ahsan sahih. Nah, itu fa'ilnya. Kemudian Al-Qur'ana Maf'ul bih. maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi Al-fathatu. al-fathah li'annahu Li'annahu ismun mufrad. isim mufrad ahsan. Kemudian qiraah Qira'a maf'ul mutlak. maf'ul mutlaq ahsan mansub Mansubun. Wa wa alamatu alamatu nasbi nasbihi al-fathatu. li'annahu Al-fathatu. na'am Ismun mufrad. Isim isim mufrad. mufrad ahsan. Kemudian katsira apa tadi? Kasirata bi na'tun. Naat atau sifat seperti jamilah ya. Nah, tapi bedanya adalah dalam jenis maf'ul mutlaknya. Kalau pertama tadi libayani an-nau untuk menjelaskan bentuk daripada fiilnya. Tapi kalau qiraatan katsira bukan menjelaskan bentuk melainkan menjelaskan Jumlah bilangan. jumlah atau bilangan. Karena artinya apa? Banyak. Banyak ahsan. Arti kalimatnya apa? Dengan membaca yang banyak. Dengan Dari pembacaan awal yang ya, banyak. dari awal qiraah. Ya. Qara'a Aliyun. Ali telah membaca Al-Quran dengan pembacaan yang banyak. Nah, bacanya tidak sekali, tapi banyak sekali. Ahsan menjelaskan jumlah atau bilangan dari amilnya. Amilnya mana? Fiil qara'a. Berarti tadi Fi'il. kita batan jamilatan adalah menjelaskan bentuknya, bentuk amilnya, fiilnya, dan kemudian qiraatan katsiratan menjelaskan jumlah atau bilangannya. Nah, mana yang kemudian jenis menguatkan amilnya, menegaskan amilnya? Ustadz, Ana Mm-mm, mau nanya nih Ustadz. mm-mm. Yang maf'ul mutlak itu apakah dua-duanya apa satu saja Ustadz? Misalnya Satu, kiroatan kasrotan, jadi yang kiroatan saja Ustadz. betul, betul. Kan tadi kita udah i'rab satu persatu ya, kita ulang ya. Kataba tadi fiil, Muhammad fa'il, risalah maf'ul bihi, kitabah maf'ul mutlak. Kemudian jamilahnya apa? Halo? Sifat. Sifat. Nah, semuanya Sifat sudah Ustadz. dapat porsi masing-masing kan. Berarti yang maf'ul mutlak yang mana? Yang kitabatan. Kitabatannya saja. Begitu juga dalam contoh yang kedua. Yang maf'ul mutlak yang mana? Kiroatan. Qiraatannya saja. Karena qara'a fiil, ali fa'il, Al-Quran maf'ul bihi, dan kathirahnya adalah naat atau sifat. Berarti maf'ul mutlaknya yang mana saja? Cuman hanya qira'ah. Nah, berarti pertanyaannya yang menguatkan yang mana? Jenis menguatkan amilnya atau fiilnya? Yang menguatkan amilnya yang Mm-mm. nomor satu Ustadz. Yang menjelaskan jumlah bilangannya nomor dua. Yang Nomor satu
Nomor satu itu yang bentuknya kan, bentuk penulisannya adalah bentuk yang menjelaskan bentuk indah. amilnya. Mm-mm. Udah selesai. Kemudian menjelaskan jumlahnya contoh kedua. Nah, pertanyaan yang Ya, untuk ya, menguatkan saja, menegaskan saja yang mana? ya. Yang menegaskan saja, Mm-mm. menguatkannya. Sebentar, Ustaz, Heeh, saya cari, heeh. Ustaz. Yang mana kira-kira dari contoh-contoh yang ada ini? Nomor 3, Ustaz. Nomor tiga, bagus sekali. Dibaca. Baka al-muslimuna bakaan syadidan. Buka ya, Bukaan baka syadidan. bukaan syadidan. Bagus sekali. Ahsan, baka al muslimuna bukaan syadidan. Kita erop lagi satu persatu. Baka Baka fi'il madin. fi'il madhi. Mabniun ala Ala ah, mabniun ala alif al fathi muqaddarah. bagus sekali. Ahsan. Kenapa muqaddarah? Bagus. Alal alif dikira-kirakan, Ustaz. Bagus. Kenapa kok dikira-kirakan? Yang Alal lainnya alif. kan tadi nggak dikira-kirakan. Ya, karena orang Arab sulit menyebut eh, Bukan. untuk memudahkan. Bukan sulit di sini nggak bisa. Alif coba dikasih harokat fathah bisa nggak? Coba antum kasih Baka, harokat fathah. Apa? ya, bakaya. Ya itu iya, bukan alif kan? Ah, Coba dikasih harokat fathah alifnya. itu ah, Berarti bukan kalau karena sulit dikasih atau berat, melainkan nggak karena lita'adzur. Sama sekali memang tidak bisa diberi harokat fathah, ya kan? oh Karena alif itu sama iya, Ustaz. sekali tidak bisa diberi harokat. Sehingga di sini bukan karena berat atau sulit, melainkan li at-ta'adzur, bukan thiqol. Thiqol itu artinya berat. Kalau ta'adzur sama sekali tidak bisa diberikan harokat. Pertanyaan, kalau kita katakan baka'a gimana? Baka Mm-mm. Nah, itu kan itu bisa mas diberi. Hah? ah, Itu itu bukan jadi masdar, Ustaz. alif, tapi melainkan huruf hamzah kan. Hamzah. Sedangkan di sini adalah alif. Ya, maka dia tidak bisa diberikan harokat fathah sehingga dikira-kirakan tadi itu ya. Tidak tampak. Karena apa alasannya? Bukan karena berat atau sulit, melainkan memang tidak bisa diberikan harokat fathah bagi sebuah huruf alif ya. Nah, al-muslimun. Al Al-muslimun muslimuna fa'ilun, Ustaz. fa'il marfu wa alamatu raf'ihi Fa'ilun fa'il marfu wa alamatu wa raf'ihi alamatu rafi al waw al waw li'annahu jam'u mudzakarin salimun. ahsan jamak mudzakkar salim. Kemudian bukaan Bukaan maf'ul mutlak. maf'ul mutlak. Bagus sekali mansub. Mansub ya. Mansubun. Wa alamatu nasbihi Naam. Al fathah. al fathah li'annahu Isim mufrad. isim mufrad. Kemudian yang terakhir syadidan apa? Sifah. Sifah dari Bukaan. bukaan. Ahsan. Pertanyaan. Kenapa dalam contoh kalimat ketiga ini tidak ada maf'ul bihinya, yang ada cuma maf'ul mutlak saja? Ya, karena ini fiil lazim, Ustaz. Ahsan. Fi'il lazim. Sehingga tidak membutuhkan maf'ul.
bihi, tapi hanya ada di sini cuman maf'ul mutlak saja, yaitu buka anah. Ini jenis yang datang untuk menguatkan fiilnya. Apa artinya bakal muslimuna bukaan syadidan? Menangis orang-orang Muslim dengan tangisan yang Orang-orang muslim dulu dong yang ya kalau diartikan. orang-orang Muslim menangis dengan tangisan yang kuat. Sangat ya menangis karena untuk menguatkan amilnya ya benar-benar menangis begitu ya. Bukaan syadidan. Nah, ahsan, jamil, barakallahu fikum. Jadi yang ketiga tadi adalah untuk menguatkan bakanya benar-benar mereka menangis atau menangis sekuat-kuatnya atau sejadi-jadinya ya. Nah, itulah tiga jenis maf'ul mutlak yang kita identifikasi dari arti atau makna dari setiap maf'ul mutlak yang ada. Ada untuk yang menguatkan amilnya, ada juga menjelaskan bentuk amilnya, dan kemudian yang terakhir menjelaskan jumlah atau bilangan dari amil atau fiil tersebut. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Sampai di sini, kalau masih ada yang ditanyakan, ada sedikit tersisa waktu. Tafadhol, silahkan. Ustadz, antum ada nomor WA ada Ustadz? Ada di grup kan ada ya? Oh, ada ya Nah, nomor WA antum, Ustadz? mm-mm. Kalau ana mau ngirim pesan-pesan pakai bahasa Arab bisa kan antum ya? Bisa insya Allah. Karena Nah, ini sebenarnya bukan bukan keluaran pesantren Ustadz. kenapa? Ana ini tidak pernah belajar bahasa Arab di pesantren. Mm-mm, mm-mm. Ana Terus? ini belajar bahasa Arabnya otodidak. Oh, Masya Allah, naam. Jadi Ana ini sebenarnya juga pengen meningkatkan kemahiran cara berbicara bahasa Arab. Mm-mm. Tapi Ana tidak punya sahabat ataupun tidak punya lingkungan yang baik. Oh, Jadi kalau Anda mungkin sering mengirim surat pesan pakai bahasa Arab, mm-mm. gitu Ustaz, maksud saya nih, maksud Anda Ustaz. Naam, naam. Karena Anda memang tidak pernah sama sekali belajar bahasa Arab itu di pesantren. Oh iya, Masya Allah. Berarti belajarnya Ah, belajar sendiri gitu ya, otodidak ya gitu. belajar sendiri. Ya ada belajar di daerah kami ini, kan kami ini di Pangkal Pinang Ustaz ya, di daerah Bangka Mm-mm. ini ada daurah singkat Ustaz, Mm-mm. 16 pertemuan. Oh, Masya Allah. Cuma cuma It- 16 pertemuan. Ah, itu belajar bahasa Arab atau baca ya itu kitab? tapi bukan baca kitab tapi bicara bicara Ustaz, untuk berbicara Oh, saja. bicara. Ya, Mm. 16 pertemuan saja karena kita kan berada di marhalah mencari penghidupan ya Ustaz ya, bukan bukan orang yang di marhalah tolibul ilmi, bukan, tapi kita di Naam. tolibul maisha. Jadi kadang-kadang kesibukan itu harus Lazim. bisa membagi waktu. Iya, betul, betul. Naam. Jadi tapi alhamdulillah kami mengambil banyak manfaat dari 16 pertemuan itu. Alhamdulillah bisa lah kalau ngomong-ngomong. Itu apa? Yang penting Online antum juga begitu atau enggak? enggak Ustaz, pertemuan Hmm, langsung. Ya, iya, iya. Nah, tapi istimewa tapi sekali. hanya ya jarang, soalnya di daerah kami ini di Kepulauan Bangka itu nggak seperti di Jawa Ustaz, banyak tempatnya. Iya, beda lah. Mm-mm. Ya kalau kami di daerah terpencil ini ya jarang-jarang Ustaz, itu juga syukur kalau ada. Harus disyukuri ya. Ya Makanya katanya, alhamdulillah. kata orang Arab, al-miqdar ba'dal fuqdan. Kalau Ah, sudah nggak ada sesuatu itu baru kita bisa menakar kadar yang mahal dari sesuatu yang tidak ada tersebut. Kalau keberadaannya ya itu sangat banyak, kadang-kadang malah kita tidak bisa memanfaatkan, apalagi mensyukurinya ya. ya sebenarnya kalau di Jawa itu saya sih kadang-kadang iri dengan teman-teman yang di Jawa Ustaz. Bukan teman-teman sih, nggak ada teman, cuman saya lihat di Jawa itu menjamur tempat-tempat ya seperti daurah ataupun pesantren-pesantren. Iya, betul. Itu jadi kalau misal kita tinggal di Jawa itu, kalau menurut saya sih, kalau tidak bisa mengambil faedah itu rugi banget, Iya, betul. Rugi ya. rugi. Tapi kalau kami di daerah Bangka Belitung ini memang terpencil, Ustaz. Memang jarang gitu. Memang Wah, kita hampir nggak harus ada tempatnya. kapan-kapan BBK ke sana lah ya. Iya, Eh, Ustaz. Nah, Ustaz. sekalian
سياحة ورحلة Iya. إن شاء الله. نعم، نتواصل إن شاء الله يا أخونا Amin, amin, أغوستيانزا. طيب amin. نكتفي بهذا المقدار. آخر الكلام، شكرا لكم، تحياتي لكم، ونتمنى لكم كل الخير والتوفيق وحسن الاستفادة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Jazakallah izin. khairan Ustaz. إلى اللقاء. نعم. Ila أهلا liqa. بكم.